Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ian Aditya dengan NPM 23106312300012 dari kelas A Program Studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi bahasan utama pada mata kuliah Transformasi Digital yang diampu oleh Ibu Wahyuni Ekasari STMArs. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai penjelasan tentang materi cloud computing, yang kedua penjelasan materi terkait web service, dan yang ketiga itu penjelasan materi terkait web virtualisasi. Pada materi yang pertama ini ada penjelasan atau pengertian terkait cloud computing. Jadi, cloud computing itu sederhananya adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya berupa aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Tipe-tipe pada cloud computing di sini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, di sini ada software as a service atau SaaS, yang dimana tipe cloud computing ini ia melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode Pay as you go to on demand. Tipe ini seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Kemudian yang kedua di sini ada Infrastructure as a Service atau IaaS, di mana tipe cloud computing ini dia melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IV sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud and Microsoft Azure. Kemudian tipe cloud computing yang kedua, di sini ada Platform as a Service atau PaaS. Disebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Baik, untuk selanjutnya ada cara kerja dari cloud computing. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini mengirimkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Pada bahasan materi yang kedua ini, yaitu terkait dengan web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem terbuka. Kemudian ada manfaat dari web service. Yang pertama itu ada interoperabilitas, kemudian yang kedua protokol standar, yang ketiga komunikasi biaya yang rendah, yang keempat itu ia dapat memperlihatkan fungsi pada suatu jaringan. Selanjutnya ada cara kerja dari web service. Web service ia bekerja dengan berdasarkan arsitektur client server, yang dimana klien mengirimkan request ke server dan server akan memberikan respon berdasarkan request. Komunikasi antara klien dan server ini umumnya menggunakan protokol HTTP dengan format XML atau JSON. Contoh sederhananya, saat klien mengirim request untuk mengambil data cuaca terkini dari penyedia server cuaca, permintaan tersebut dikirimkan melalui protokol HTTP, dan server cuaca merespon dengan data cuaca dan dalam format JSON atau XML sesuai dengan apa yang diminta oleh klien. Berikut adalah contoh-contoh atau penerapan dari web service. Yang pertama ada aplikasi cuaca online, yang kedua ada e-commerce dan pembayaran online,
Yang ketiga ada all-out service. Dan yang keempat ada aplikasi transportasi online. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan materi server virtualisasi. Apa itu server virtualisasi? Jadi server virtualisasi adalah teknologi yang dapat digunakan untuk membuat representasi virtual dari server, penyimpanan, jaringan, dan mesin fisik lainnya. Perangkat lunak virtual meniru fungsi perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan pada satu mesin fisik. Pada server virtualisasi, setidaknya ada dua alat yang sangat penting. Yang pertama ada mesin virtual. Mesin virtual adalah komputer yang ditentukan oleh perangkat lunak yang berjalan pada komputer fisik dengan sistem operasi dan sumber daya komputasi yang terpisah. Komputer fisik disebut mesin host, sedangkan mesin virtual disebut mesin tamu. Lebih dari satu mesin virtual dapat berjalan pada satu mesin fisik. Mesin virtual diabstraksi dari perangkat keras komputer oleh hypervisor. Pada alat yang kedua atau komponen kedua pada server virtualisasi itu ada hypervisor. Hypervisor adalah komponen perangkat lunak yang mengelola banyak mesin virtual di komputer. Komponen ini memastikan bahwa setiap mesin virtual mendapatkan sumber daya yang dialokasikan dan tidak mengganggu operasi mesin virtual lainnya. Terdapat dua tipe hypervisor. Baik, berikutnya adalah cara kerja virtualisasi. Cara kerja virtualisasi adalah menggunakan software atau perangkat lunak yang disebut hypervisor. Software ini bisa diinstal langsung ke hardware maupun berdiri sendiri di atas sebuah sistem operasi. Fungsinya yaitu memisahkan sumber daya fisik dari lingkungan virtual dan membagikannya sesuai kebutuhan. Setelah lingkungan virtual mendapatkan sumber daya fisik, maka dapat digunakan. Dalam lingkungan virtual atau virtual environment, pengguna berinteraksi dan menjalankan komputasi. Lingkungan virtual atau mesin virtual berfungsi sebagai file single data yang dapat ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya maupun dibuka secara bersamaan. Penyedia tool virtualisasi terdiri dari VMware, XEN atau Xen, ada SameSource, dan OpenVZ. Berikutnya ada tipe-tipe dari server virtualisasi. Yang pertama, ada virtualisasi sistem operasi atau container. Artinya, membuat representasi mandiri dari sistem operasi yang sudah ada agar bisa membuat aplikasi di lingkungan tertentu. Setiap kontainer akan mencerminkan versi dari sistem operasi yang sudah ada dan juga patch level. Kemudian yang kedua ada emulasi hardware. Emulasi hardware ini merepresentasikan lingkungan hardware komputer di software, sehingga satu komputer bisa diinstal beberapa sistem operasi. Kemudian tipe yang ketiga ada paravirtualisasi. Sebuah layer tipis software yang mengkoordinasikan akses dari beberapa sistem operasi yang ada di hardware. Ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan server virtualisasi. Yang pertama, dapat menghemat biaya hardware dan maintenance. Yang kedua, baik untuk lingkungan. Yang ketiga, kemudahan backup dan recovery. Serta yang keempat, dapat mempermudah pekerjaan monitoring server lebih mudah. Berikut adalah referensi materi-materi yang saya dapatkan yang terdiri dari penjelasan cloud computing, penjelasan web service, dan penjelasan server virtualisasi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi terkait dengan penjelasan cloud computing, penjelasan web service, dan server virtualisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.